Geger perdikan peruntukan dalam untung tak bisa diraih, wibawa tak dapat dibawa. Perhelatan Pancawarsa Gedong Pacimatan di seluruh negeri, seperti yang telah diceritakan pada episode 14 yang lalu, ternyata berakibat tragis. Tak ada satupun yang mampu mempersembahkan pusaka untuk dipajang di dalam gedung Pacimatan Kota Raja. Wikudwoko hilang kesaktiannya. Ki Ageng Bawian menghilang entah kemana, seperti ditelan bumi. Panembahan Losari, Ki Bagus Wonorejo, termasuk Adipati Senjoyo pun tak mampu mempersembahkan pusaka yang diminta gedong pusaka Kota Raja. Persis seperti prediksi isi lontar Kalatika pada episode 14 yang lalu. Orang yang akan berhasil mempersembahkan pusaka sakti sampai ke gedong Pacimatan, yaitu orang yang berwatak tahu diri, dari mana dia berasal, siapa yang membantunya, telah lunaskah memberikan hak-hak orang-orang yang membantu, serta sadar betul sangkan paraning tumati. Namun sayang, tokoh-tokoh yang telah disebut jauh dari watak yang seharusnya. Setelah Adipati Senjoyo gagal mencari pusaka sakti itu, dia masih terlihat sibuk mengumpulkan kekuatan dan orang-orangnya untuk meraih posisi yang diidam-idamkan, yakni menjadi pembesar di Kota Raja. Optimisme itu muncul karena dia merasa dekat dengan Maha Menteri, juga orang-orang kepercayaan Maha Menteri di Kota Raja. Sebenarnya Adipati Senjoyo paling tidak ada niat baik dan muncul keberanian untuk memajukan Kadipaten Brontokan. Namun niat baik itu lebih terlihat sebagai ambisi untuk menaikkan karir pribadinya. Tak nampak pada kebanyakan orang ketulusan memajukan bumi perdikan Kadipaten Brontokan, apalagi mensejahterakan rakyatnya. Terbukti banyak pemindahan Nayokoprojo dan pemegang pawiyatan malah berakibat kontraproduktif. Yang itu banyak dikeluhkan oleh para punggawa dan para dwijo di pawiyatan dasar. Atau kalau tidak, Adipati Senjoyo hanya menuruti kata pembisi yang selama ini memainkan peran, melakukan misi yang mengatasnamakan Adipati. Siapa lagi kalau bukan gerombolannya Kiso. Hal itu sangat bisa dimaklumi, karena Adipati Senjoyo sebenarnya lemah dan belum banyak malang melintang di dunia kepenikaran, ataupun adu kekuatan dan strategi. Namun watak tidak mau kasuran, juga enggannya menghargai jerih payah orang, menyebabkan Nayokoprojo dan para punggawa
merasa aras-arasan mendukung misi Adipati Senjoyo. Kurangnya perbendaharaan kata yang baik, tidak jarang kata-kata malah membuat kontraproduktif dengan misinya. Bahkan sering dia terjebak oleh kata-katanya sendiri. Dengan kata yang ringkas, Adipati Senjoyo masih berat, belum menjangkau apabila harus memimpin sebuah kadipaten selevel Kadipaten Perdikan. Di samping di dalam kadipaten itu penuh misteri, para punggawa Kadipaten Perdikan pun sakti-sakti dan tak gampang dikendalikan. Juga Kadipaten Perdikan itu ditunggui singa-singa yang sudah kondang kaloko kesaktiannya. Punjul ing apa-apa, brojol ing akerep. Banyak juga para pendekar yang tan empan tapak paluning pandai sisaning gurindo. Walaupun Adipati Senjoyo sering memamerkan ilmu hawa murninya untuk pertabiban, dan tak jarang juga sampai mengunggul-unggulkan bumi moyangnya di padepokan Candi Klero wilayah Tingkir, namun tetap saja tak banyak pengaruhnya. Karena sawab lemah angker Pakuning Jawa milik Syekh Subagir masih sangat terasa kuat menjaga tanah Perdikan itu. Di tempat lain, Tamtama Panjenengan walaupun dikembalikan di Kedaton Kadipaten Perdikan, diserai kembali mengelola Kedong Lontar, namun Tamtama Panjenengan nampak setengah hati dalam melaksanakan tugas-tugas dari Adipati Senjoyo, karena tersinggung dengan Adipati Senjoyo yang menurutnya merendahkan harga diri sebagai kesatria dan menyinggung kecintaan terhadap tumpah darahnya. Akibat dari Adipati Senjoyo sering mengunggul-unggulkan Klero sebagai tanah kelahirannya dan memandang rendah Kadipaten Perdikan, tanah yang sangat dicintai Tamtama Panjenengan. Untung tak dapat diraih, wibawa pun tak dapat dibawa. Akhirnya, secara mendadak oleh Kutaraja Adipati Senjoyo dipindahkan di daerah Pengging yang dahulu kala bekas kekuasaan Brawijaya VI. Terlihat sok memang, nampak kegundahan di raut wajahnya, sesuatu yang terjadi jauh dari ekspektasi dan keinginannya. Itulah akhir kekuasaan Adipati Senjoyo di Kadipaten Perdikan. Tanah Perdikan saat ini dikuasakan oleh Adipati Wonosalam. Kehebatan Adipati Wonosalam paling susah dikalahkan lawan-lawannya adalah Adipati Wonosalam berwatak geteh. Kalau dia sudah punya keinginan dan target, apapun akan dikorbankan untuk meraihnya.
apalagi hanya berwujud Tonyo Brono. Setelah Kadipaten Perdikan dikuasai oleh Adipati Wonosalam, banyak harapan dari Punggawa maupun Wong Cilik yang dibebankan pada pundaknya, karena di samping dia dianggap sudah matang dalam segala hal, dia juga sebagai bumi putra, bumi Perdikan. Bagaimanakah kelanjutan Kadipaten Perdikan di bawah kekuasaan Adipati Wonosalam? Nantikan pada episode 16, Geger Perdikan Brontokan, tentu di channel kesayangan Anda ini. Salam sehat, sukses terus dalam berkah di kehidupan Anda sekalian.